Maka insya Allah waktu yang sedikit ini kita ada di Mekah, kita gunakan sebaik-baiknya untuk memperbaiki amal. Kita tobati lisan kita, kalimat-kalimat kita yang keras pada suami kita, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka min khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa na'udzubika min syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Nas'aluka al-jannata wa ma qaraba ilayha min qawlin wa 'amal. Wa na'udzubika minan nari wa ma qaraba ilayha min qawlin wa 'amal. Wa nas'aluka khairan ma sa'alaka 'abduka wa rasuluka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzubika min syarri ma sta'adha bika 'abduka wa rasuluka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa nas'aluka ma qadaita lana min amrin an taj'ala anka badahu rusda. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa yang kami perbuat dengan tangan kami ya Allah. Pagi hari ini ya Allah, Engkau telah pertemukan kami ya Allah. Kami bertemu berpisah bukan karena dunia, bukan karena real ya Allah. Kami bertemu dan berpisahnya karena Engkau ya Allah. Maka lihatlah pertemuan kami ini ya Allah, ya karena Engkau ya Allah. Sehingga Engkau mengampuni dosa-dosa yang dibuat oleh tangan kami ya Allah, oleh kaki kami ya Allah, oleh lisan kami ya Allah, oleh anggota tubuh kami ya Allah, oleh mata kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa yang kami perbuat melalui hati kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, ya Wadud, ya Ghafurur Rahim. Ya Allah, Engkau maha pengampun daripada segala pengampun ya Allah. Engkau pemurah daripada segala pemurah ya Allah. Ya Allah, maka lihatlah kami dengan pandangan cintamu ya Allah, pandangan rahmatmu ya Allah. Jangan lihat kami dengan pandangan murkamu ya Allah. Ya Allah, terima salat kami ya Allah, terima sujud kami ya Allah, terima sedekah kami ya Allah, terima kebaikan-kebaikan kami ya Allah. Kami istighfar, kami mohon ampun apabila kami berbuat sesuatu terdahulu bukan karena Engkau ya Allah. Ya Allah, ikhlaskanlah seluruh amalan-amalan kami ya Allah, sehingga amalan-amalan kami bisa menjadi pemberat timbangan kami di akhirat nanti ya Allah. Ya Allah, satukanlah kami bersama suami kami, bersama istri kami ya Allah di jannah ya Allah. Satukanlah kami ya Allah di jannah ya Allah. Ya Allah, jadikan kami raja-raja, ratu-ratu jannah Engkau ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah ya Allah urusan kami di dunia ya Allah. Ya Allah, di antara kami masih ada tanggungan-tanggungan ya Allah, maka sempurnakan ya Allah tanggungan kami ya Allah. Ya Allah, di antara kami mungkin ada yang masih memiliki hutang ya Allah, maka lunaskanlah ya Allah hutang kami ya Allah. Ya Allah, di antara kami memiliki hajat ya Allah. Ya Allah, untuk keluarga kami ya Allah, untuk rumah kami ya Allah, hajat-hajat kami di Indonesia yang belum terselesaikan ya Allah, Kau selesaikanlah ya Allah. Ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, Engkau masih berikan kami umur di Mekah Mukarramah. Izinkan kami sekali lagi untuk berumrah berhaji ya Allah. Ya Allah, bukankanlah Mekah Mukarramah ya Allah. Ya Allah, sebagaimana dahulu kala ya Allah. Ya Allah, sehingga kami bisa menjadi tuan rumah ya Allah, jamaah-jamaah yang berangkat ya Allah datang ke sini, para hujaj, para mu'tamirin ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, dalam hati kami ada beberapa hajat yang belum bisa kami utarakan kepada Engkau ya Allah. Kami malu untuk mengutarakan kepada Engkau ya Allah. Kau maha tahu hajat yang terbaik untuk kami ya Allah. Ya Allah, berikan yang terbaik untuk kami ya Allah. Berikanlah perkara yang terbaik yang belum pernah kami fikirkan sebelumnya ya Allah, yang kami tidak tahu bahwa itu baik untuk kami ya Allah. Berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah hidayah, berikan petunjuk kepada kami ya Allah. Ya Allah, kami masih khilaf ya Allah. Ya Allah, apabila kami sendirian, kami masih lupa kepada Engkau ya Allah. Kami lupa untuk ingat Engkau ya Allah. Kami lupa untuk takut kepada Engkau ya Allah. Kami lupa bahwa Engkau melihat kami, mendengar kami ya Allah, mengetahui apa yang ada di dalam hati kami ya Allah. Ya Allah, tuntunlah kami untuk menjadi orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Engkau ya Allah. Tuntunlah lisan kami untuk berkata-kata lembut kepada istri kami ya Allah, untuk berkata-kata lembut kepada suami kami ya Allah. Satukanlah hati kami ya Allah, hilangkanlah prasangka-prasangka buruk ya Allah. Ya Allah, kami tahu bahwa prasangka buruk itu datang daripada syaitan ya Allah, tapi kami, iman kami yang lemah membuat kami masih mendengarkannya ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan, keyakinan iman di dalam hati kami ya Allah, sehingga kami taat kepada Engkau ya Allah, sehingga kami ya Allah menjauhi perkara yang Engkau tak sudi ya Allah, sehingga kami meninggalkan kemaksiatan yang masih ada di sekitar kami. Ya Allah, kami bukan orang baik ya Allah. Ya Allah, mungkin orang-orang melihat kami orang baik, tapi Engkau maha tahu apa yang ada di balik hati ini ya Allah.
Ya Allah, maka perbaikilah diri kami, ya Allah, iman kami, ibadah kami, muamalah kami, muasyarah kami, dan akhlak kami, ya Allah. Jangan matikan kami sebelum kami dapat melunasi hutang kami. Jangan matikan kami kecuali kami dapat mengucap kalimat Engkau, kalimat La ilaha illallah. Ya Allah, yang benar datang daripada Engkau, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kami tak tahu harus berdoa, kami lemah dalam berdoa, ya Allah. Ya Allah, apa yang diminta Rasulullah SAW, jadi kami minta, ya Allah. Apa yang ditolak oleh Nabi SAW, jadi kami tolak, ya Allah. Sempurnakanlah doa kami, ya Allah. Engkau maha sempurna, ya Allah, dalam segala perkara, ya Allah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Subscribe channel ini gratis kok. Innal hamdalillah. Innal hamdalillah. Innal hamdalillah nahmadullah ta'ala wa nusalli wa nusallimu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنة لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. وقال عليه الصلاة والسلام المؤمنون خيرون لينون كالجبل الآنف إن قيدا إن قادا وإن أنيخت على صخرة استناخ أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin belakang Allah Subhanahu wa Ta'ala, bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama mencari ridha Allah. Syukur pada Allah, Zat yang maha memberikan kemuliaan kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ciptakan kita sebagai asyraful makhluqat, makhluk yang paling mulia. Di antara seluruh makhluk-makhluk, manusia adalah makhluk yang paling mulia. Makhluk yang tercipta sempurna, yang akan dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk yang pertama kali diciptakan, dilahirkan, dijanahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayahanda kita, kakek kita, Sayyidina Adam alaihissalam. Yang diciptakan ini untuk menghuni surga, untuk sampai kepada alam akhir nanti, akhirat nanti, yaitu jannah ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tujuan kita sebetulnya, kembali ke kampung halaman kita, yaitu Jannatul Firdaus, Jannatul Naim, sebaik-baik tempat tinggal. Untuk itulah Allah SWT ciptakan kita. Suatu ketika Rasulullah SAW bersabda kepada sahabat-sahabatnya, sesungguhnya kalian ini bukanlah anak-anak dunia, tapi kalian ini adalah anak-anak akhirat. Maka persiapkan betul-betul apa yang menjadi kepentingan dan apa yang menjadi keperluan-keperluan untuk membangun istana-istana kita di akhirat. Masya Allah, tabarakallah.
Lebih daripada Allah SWT ciptakan kita sebagai manusia, kita diciptakan sebagai manusia yang sempurna, tidak cacat suatu apapun. Kita memiliki mata yang sempurna, hidung, telinga, anggota tubuh yang sempurna, paras wajah yang begitu menawan, ganteng-ganteng, cantik-cantik, tanpa kita minta. Bayangkan apabila kita ini Allah SWT cabut satu nikmat, misalkan mata kita satu saja ini tidak berfungsi, berapa ribu atau ratus ribu real, berapa puluh ribu real kita mesti beli di mustasfa. Tapi Allah berikan kita gratis. Allah berikan jantung kita yang sehat. Berapa banyak kawan kita yang meninggal karena sakit jantung. Berapa bulan yang lalu awal-awal corona ada sahabat kita di Aziziyah ya, Ustadz Zaini. Dia pelajar juga di madrasah di Jami'ah Al-Qura. Dia meninggal dunia S3, asli dari Lombok. Dia pernah dikafili sama Abdurrahman Sudes, meninggal dunia. Padahal baru hampir selesai itu S3-nya, mau jadi profesor, mau jadi ulama besar nanti. Tapi Allah SWT belum kehendaki rezeki yang lebih. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala ambil terlebih dahulu, insyaallah. Allahumma firlahu warhamhu. Tapi Allah SWT masih berikan rezeki kepada kita di Mekah Mukarramah, di satu tanah lembah suci di mana Allah Subhanahu wa ta'ala pilih tanah suci ini sebagai tanah terbaik. Ya kan? Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan Mekah Mukarramah ini adalah lembah suci di mana seluruh orang-orang tercinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para anbiya alaihi salatu wassalam, sebelum meninggal dunianya mereka beribadah haji. Hatta sebelum Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, Allah telah dirikan Ka'bah, Allah telah ciptakan. Allah mengatakan ada yang diciptakan langsung oleh Allah dengan tangan kudratnya, ada yang dibangun oleh para malaikat. Kemudian di masa Nabi Nuh ini dibanjirkan. Kemudian Ka'bah ini, ketika bumi ini dibanjirkan oleh Allah SWT, Ka'bah ini diangkat ke langit. Maka dibangun kembali oleh Sayyidina Ibrahim alaihissalam beserta putranya Ismail alaihissalam. Bapak ibu ini mungkin sudah sering dengar nih, bahkan kalau Ustadz Banu, Ustadz Abdullah ini ya, para mutawif ini sudah hafal. Setiap hari cerita di bus, setiap hari cerita di Masjidil Haram, di perjalanan, Masya Allah. Tapi ingin kita ulang kembali, seberapa besar azimatul Makkah Mukarramah, kemuliaan yang Allah berikan kita di sini. Satu zikir apabila kita baca subhanallah di rumah kita akan mendapatkan 10 pahala kebaikan. Apabila kita baca subhanallah di tanah Makkah Mukarramah, tanah suci ini, maka Allah akan bagikan kita pahala 10 kali dikali 100.000 kali lipat, 1 juta kali lipat. Kira-kira ada yang pernah zikir subhanallah sampai 1 juta? Belum pernah kayaknya kan. Tapi kemuliaannya ketika kita diberikan umur, kita diberikan rezeki di tanah suci Makkah ini begitu besar. Kita baca surat Yasin, dalam satu hadis dikatakan pahala membaca surat Yasin di kampung kita berpahala sebagaimana 10 kali mengkhatamkan Al-Quran. Berarti kalau membaca surat Yasin di tanah Mekah Mukarramah sebagaimana berpahala 1 juta kali mengkhatamkan Al-Quran di tempat yang berbeda. Betapa hebatnya. Ketika kita berdoa di depan Ka'bah, maka doanya kita tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita melihat Ka'bah dengan iman, maka Allah SWT akan gugurkan dosa-dosa kita. Ketika kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana istighfarnya Nabi Adam alaihissalam, maka dosa-dosa kita yang telah lalu ini Allah akan gugurkan. Masya Allah, betapa mulianya kemuliaan yang Allah SWT berikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu ini yang tinggal di sini. Kami tinggalnya di Jumuk, Pak, Bu. Jadi di luar hudud haram, di luar apa namanya? Di luar hudud batas tanah suci. Jadi kami bukan di dalam tanah suci. Jadi agak aman sih buat kami nih kalau kami tersilap 1-2 perkara yang
Kalau di tanah haram nih, masya Allah, tabarakallah, begitu tingginya, mulianya, ya kan? Bapak Ibu yang Allah SWT. Lebih daripada itu, masya Allah, Allah berikan kita kemuliaan iman. Allah Subhanahu Wa Taala sayangi kita dengan selain tinggal di sini, Allah Subhanahu Wa Taala sayangi kita, mudahkan kita untuk beribadah umroh, ibadah haji. Ya kan? Meskipun sekarang Allah Subhanahu Wa Taala uji kita dengan ditutupnya Masjid Suci, Masjidil Haram, tapi betapa berapa kali ibu bapak-bapak ini sudah umroh. Masya Allah. Barang siapa tawaf 7 kali maka mendapatkan pahala 1 umroh. Barang siapa umroh 7 kali akan mendapatkan pahala 1 kali haji. Barang siapa haji 7 kali maka pasti dan pasti dia akan masuk jannahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita satu di antara orang-orang yang masuk di jannahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Kemudian Bapak Ibu yang berkata Allah Subhanahu Wa Taala, satu perkara lagi yang ingin saya sampaikan, yaitu adalah nasihatnya para ulama. Kita sebagai orang-orang yang menjadi mukimin di tanah haram ini, bagaimana kita wujudkan apa yang dirindukan oleh Nabiullah kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi para sahabat ini tinggal di tanah haram ini, betul-betul mereka ini tidak ada, dikatakan dalam satu hadis, dalam satu tarikh atau satu kitab sejarah, bahwa tidak ada satupun sahabat ini yang tinggal di Mekah dan Madinah kecuali untuk iqamatuddin, kecuali untuk mendirikan agama, mewujudkan agama di dalam hati kita. Jadi bagaimana, alhamdulillah Allah masih berikan kita waktu lebih ini di Mekah sebelum nanti kita pulang. Bagaimana niat kita luruskan sampai di Mekah Mukarramah, ya kan? Meskipun Allah SWT juga berikan kita kehormatan sebagai kan orang yang tinggal di tanah suci, diberikan rezeki di sini, pekerjaan di sini, tapi hendaknya niat kita luruskan untuk mendapatkan selain untuk menyelamatkan ridha Allah SWT, yaitu mendirikan agama, wujudkan agama dalam hati kita, baik imaniyah, ibadah, muamalah kita, muasyarah kita, dan akhlak kita. Yang terpenting adalah bagaimana menjaga hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana hati kita senantiasa ingat kepada Allah, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala adalah Zat yang menciptakan kita, Allah yang memiliki kita. Kepada Allah lah kita nanti akan kembali. Kita tidak tahu kapan kita mau kembali, ya kan? Allah Subhanahu Wa Taala kuasa atas segala perkara. Sedih, senang, sehat, sakit, itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila Allah berkehendak, Allah berikan penyakit. Apabila Allah berkehendak, saat itu juga Allah Subhanahu Wa Taala cabutnya. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita rezeki. Apabila Allah berkehendak, Allah Subhanahu Wa Taala cabut kita rezeki. Allah Subhanahu Wa Taala Al-Basar, Allah yang maha melihat. Allah melihat apa yang ada di hati kita. Sekarang hati kita nih, hati kita, apa yang kita pikirkan dalam hati kita, terbesit dalam hati kita, Allah SWT sudah melihat. Bahkan Allah SWT melihat apa yang akan kita pikirkan sebelum kita pikirkan. Allah melihat hati kita, Allah melihat HP kita. Wah, di dalam HP kita isinya apa saja nih, Allah SWT. Apa yang kita ketik, apa yang kita dengarkan, apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita sampaikan, huruf demi huruf, Allah SWT melihat kita. Jadi bagaimana kita ini hamba Allah, hidup di bumi Allah, dilihat Allah, didengar Allah, diketahui oleh Allah, maka kita malu apabila kita tidak taat kepada Allah. Saya juga senantiasa ingatkan istri saya nih, Dek, jangan sampai lupa sholatnya ini awal waktu. Wanita yang sholat awal waktu, ada 3 perkara saja wanita ini akan menjadi ahli jannah, bidadari-bidadari surga.
Yang pertama adalah wanita ini sholat awal waktu. Jadi ketika azan berkumandang, cepat-cepat tinggalkan pekerjaan. Apabila kita sedang sibuk, maka kita sampaikan dulu, maaf, ini bos besar sudah memanggil saya, ada mudir kabir, hayya ala salat, hayya ala falah. Tinggalkan semua pekerjaan, langsung sholat. Itu salah satu ciri penghuni surga. Yang kedua ciri penghuni surga adalah wanita ini menyempurnakan puasa Ramadan. Wanita ini menyempurnakan puasa Ramadan. Jadi ketika halangan, cepat-cepat kita sempurnakan pada bulan berikutnya, bulan Syawal. Masya Allah. Dan yang ketiga nih, wanita ini taat kepada suaminya. Masya Allah. Dan siap wanita yang taat kepada suaminya ini, Masya Allah. Ini dikatakan wanita yang salihah ini derajatnya di sisi Allah ini lebih baik daripada 70 wali. 70 wali Allah, wali-wali Allah nih, dari kalangan orang-orang terdekat Allah, aulia Allah, orang-orang yang terkasih dengan Allah, teman-teman dekatnya Allah, orang-orang terdekat Allah, 70 dibandingkan satu wanita salihah, maka derajatnya lebih tinggi satu wanita yang salihah. Tapi satu wanita yang rusak, satu wanita yang rusak itu lebih buruk daripada 1000 lelaki yang jahat. Jadi wanita ini, Masya Allah, tabarakallah, begitu spesial. Para nabi dahulu, mereka ini semua nabi berhasil untuk mendakwakan agama. Tapi sebanyak apa orang mendapatkan hidayah ini bergantung kepada wanita masing-masing, istri masing-masing. Ingat Sayyidina Nuh alaihissalam, dia dakwah berapa? 950 tahun berdakwah, mengajak manusia kepada kebaikan. Tetapi istrinya ini tidak mau mendukung dakwahnya. Bahkan dia bilang, wah, suami saya ini majnun, gila. Maka 950 tahun itu pengikutnya hanya 80 orang. Bayangkan, ya kan? Bang Hasan aja baru dari 2017 baru 3 tahun di Mekah, sudah berapa banyak jamaahnya, berapa banyak orang yang sudah dikawal, ya kan? Itu Nabi Nuh 950 tahun cuma 80 orang. Cuma 80 orang. 83 dalam riwayat yang lain. Kemudian Nabi Lut ini istrinya tidak mau taat dan tidak mau mendukung dakwah suaminya. Maka tidak ada satupun kaum LGBT yang waktu itu kaum Sodom dapat hidayah, kecuali hanya putrinya Nabi Lut alaihissalam. Istrinya sendiri pun tidak dapat hidayah. Ini bukan istri ustadz, bukan istri kiai, bukan istri mutawif. Ini istri Nabi. Tapi jadi ahlun nar, ahli neraka. Jangan salah, istri Nabi dia. Tapi karena tidak mau mendukung Nabi suaminya dalam dakwah, maka tidak menjadi, bukan ahli keluarga, kata Allah SWT. Mereka bukan daripada ahli keluarga engkau. Tapi berbeda dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bayangkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim, Siti Hajar ya, Siti Hajar taat kepada suaminya, dibawa dari Palestina ke lembah Mekah. Dulu di Mekah ini gurun pasir, tidak ada satupun pohon berbuah putih. Bawa bayi Ismail yang kecil, bayi merah, ya kan? Itu bayi masih beberapa hari dibawa jalan kaki ke Mekah Mukarramah. Bahkan dikatakan jin pun gak mau tinggal di Mekah. Gak ada apa-apa, belum ada Zam-Zam. Waktu itu Ka'bah tercabut. Tapi kemudian Nabi Ibrahim bawa untuk jalan kaki sampai
ontanya berhenti di lembah Makkah. Ontanya berhenti di tempat yang dekat dengan Hajar, di tempat yang dekat dengan sumur Zam-Zam. Belum ada sumurnya dulu, ya kan? Nabi Ismail tinggal di situ, maka Nabi Ibrahim letakkan anaknya dan istrinya di situ. Kemudian Nabi Ibrahim berjalan meninggalkan Mekah. Maka istri bertanya, wahai suamiku, hendak kemana engkau? Nabi Ibrahim diam saja, karena diperintah Allah tinggalkan di situ. Siti Hajar tidak bisa melihat Jibril, Nabi Ibrahim bisa melihat Jibril. Bayangkan. Kira-kira bagaimana kalau ibu-ibu ditinggal suaminya di satu tempat, nggak ada HP, nggak ada makanan, rumah nggak ada, panas-panas. Oh gila ini suami saya ini, saya tuntut ke pengadilan. Tapi apa Siti Hajar? Dia bertanya pada suami, wahai suamiku, apakah ini perintah Allah? Dia tahu suaminya ini orang yang taat. Ketika dibakar Namrud tidak terbakar, maka dia taat pada suami. Nabi Ibrahim hanya mengangguk. Maka Siti Hajar, wahai suamiku, apakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim hanya mengangguk, tidak berani menoleh. Dia takut kalau menoleh lihat wajah istrinya membawa anaknya masih merah, jangan-jangan nanti saya lebih cinta istrinya dibandingkan Allah. Allah ingin memuji dua-duanya nih, anak ketiga-tiganya, bayi Ismail, Sayyidatina Hajar alaihissalam dan Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim adalah Khalilullah, Nabi yang salah satu kekasih Allah. Khalil. Ya Khalili, kalau orang Arab memanggil seperti itu berarti artinya engkau kekasihku. Dan Nabi Ibrahim Khalilullah. Tapi ketika Nabi Ibrahim dikaruniai anak laki-laki yang namanya Ismail, maka kecintaan Nabi Ibrahim ini mulai bukan berpudar kepada Allah, tapi tumbuh kecintaan yang lain, yaitu kepada anaknya dan juga kepada istrinya. Maka Allah tidak suka itu. Cinta kepada Allah ini berbeda, derajatnya berbeda. Nah, ibu-ibu cinta kepada suami karena Allah, itu yang lurus. Bukan cinta kepada suami karena suami saya ganteng, karena suami saya kasih saya nafkah. Bukan. Cinta kepada suami karena Allah. Nah, cinta seperti ini akan membawa nanti sampai jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta seperti ini yang bukan karena dunia. Cinta seperti ini yang ada harganya di sisi Allah. Apa bedanya sama Justin Bieber? Kalau cintanya karena gantengnya suami saya, baiknya suami saya. Apa bedanya sama Melania Trump, istrinya Donald Trump? Cintanya pada suaminya karena kasih duit saya. Apa bedanya kita sama mereka? Cinta kita karena Allah saja. Itu cinta yang akan menyampaikan bapak-bapak ibu-ibu menjadi penghuni jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, mereka akan bersama di jannah karena Allah, dijadikan satu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wahai suamiku, apabila ini betul-betul karena Allah, kata Sayyidatina Hajar, sekali-kali Allah tidak akan menyia-nyiakanku. Maka Sayyidatina Hajar membiarkan Nabi Ibrahim berjalan. Lama-lama kok panas banget, gak ada air susu sudah habis, anak nangis-nangis. Maka Sayyidatina Hajar ini berlari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Jangan-jangan nanti ada kafilah yang lewat. Nah ini contohnya. Berharap kepada selain Allah. Jangan-jangan ada tetangga yang bisa nolong saya nih. Jangan-jangan kita coba kalau kayak kita nih, wah suami saya nggak ada, coba SMS kenalan saya, SMS sopir yang lain mungkin, SMS ada. Ketika seperti itu tidak ditolong sama Allah. Tapi ketika Sayyidatina Hajar bersimpuh, bersujud di hadapan Allah, ya Allah, apabila ini adalah perintah Engkau, maka tolonglah aku ya Allah. Aku sesungguhnya aku adalah hamba yang berserah diri kepada Engkau. Maka saat itu juga Allah SWT kirimkan Jibril alaihissalam. Kemudian Jibril datang di tempat tangisan Sayyidina Ismail alaihissalam.
Kemudian zam 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 zam, artinya berkumpul, dan muncullah telaga yang sampai hari kiamat nanti tidak akan henti-hentinya, yaitu air Zam-Zam. Air yang begitu mulia, lebih mulia daripada telaga Al-Kautsar di Jannah, untuk membersihkan hati Nabi Muhammad SAW. Air yang mana apabila kita minum dengan niat yang tulus karena Allah dan meminta syifa hanya kepada Allah, maka Allah akan jadikan air itu sebagai dawa, sebagai obat untuk kita. Asbab pengorbanan siapa? Pengorbanan dan keyakinan dan ketaatan Sayyidatina Hajar. Bukan pengorbanan Ibrahim. Ibrahim nggak ada, gampang dia laki-laki kan. Hajar bersama anaknya, kan? Tapi dia hanya berharap pada Allah, maka pertolongan Allah ini cash, Bu. Maryam juga seperti itu. Sayyidatina Maryam, ibu daripada Nabi Isa alaihissalam, dikunci 7 pintu, di mihrab itu di 7 pintu. Jadi di dalam kamar, di dalam kamar dari batu, dalam gua kamar dari batu, di dalamnya dibuat pintu, dikunci, digembok. Di dalamnya ada pintu lagi, kamar kecil lagi, dikunci, digembok. Dan sampai 7 berturut-turut. Ketika Nabi Zakaria ke dalam pamannya Maryam, ke dalam biliknya Maryam, kaget. Ketika musim panas ada buah-buahan dari musim dingin, ketika musim dingin ada buah-buahan dari musim panas. Maka ditanya, Maryam, dari mana ini buah-buahan? Hadza min 'indillah, kata Sayyidatina Maryam dalam surat Maryam. Ini adalah datang daripada Allah. Bahkan perempuan yang suci tidak pernah dijamah oleh laki-laki sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala tiupkan ruh Allah ke dalam perut Maryam sehingga melahirkan Sayyidina Isa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam. Dari bayi langsung sudah bisa berbicara, langsung bisa mengajak orang kepada Allah. Kelihatan ini kenabiannya Nabi Isa sedari bayi. Umur sehari langsung bisa berbicara. Mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam. Karena apa? Karena wanita yang taat kepada Allah, ya, taat juga kepada suaminya. Derajatnya di sisi Allah, wanita yang solehah, derajatnya di sisi Allah lebih baik daripada 70 wali. Maka bapak ibu-ibu, Masya Allah, bagaimana mulai hari ini, hari yang baru, pagi yang baru, bagaimana hati kita sucikan kepada Allah, kita bertasbih kepada Allah, kita bertobat kepada Allah daripada hati-hati kita, kegalauan hati kita, daripada hati kita yang begitu tingginya angan-angan kita untuk dunia. Begitu hati kita isi dengan keirian, kedengkian mungkin kepada orang yang lain, yang rumput tetangga lebih hijau mungkin, ya. Kita isi dengan ketaatan pada Allah. Kita yakin bahwa Allah SWT tidak akan membiarkan aku begitu saja. Kita yakin apabila kita taat pada Allah, Allah akan berikan kita semuanya. Kita dapat Allah, kita dapat semuanya. Kita kehilangan Allah, kita kehilangan semuanya. Kecintaan kita kepada suami kita karena Allah, khidmat kita karena Allah, kerja kita karena Allah, hidup kita karena Allah, kita mengirim uang kepada keluarga kita karena Allah. Barang siapa yang membuat sesuatu, beramal sesuatu, kita kirim kepada keluarga kita agar dilihat kita baik, niatnya bukan untuk menyenangkan Allah, tapi menyenangkan keluarga kita. Sayang nanti gak dapat pahala. Padahal apabila karena Allah kirim 1000, Bu, 1000 dikalikan 100.000 real, wah, 100 juta real pahalanya sedekah. Wah, Masya Allah, kita kejujuran kita di Mekah, meskipun berat jujur ini, dikalikan 100.000 kejujuran kebaikan. Wah, ibu-ibu ini sudah pasti akan menjadi bidadari-bidadari langit, ratu bidadarinya. Seorang bidadari di jannah, kata Nabi SAW, apabila air liurnya ini menetes ke lautan di dunia, di bumi, maka seluruh air lautan, air sungai, air danau, seluruh air bayau, air rawa akan menjadi manis. Itu baru bidadarinya. Nah, wanita yang salehah ini akan 500 tahun masuk ke jannah lebih dahulu daripada suaminya, akan menjadi ratu bidadari. Kata ulama, apa 500 tahun ini? Untuk berdandan, sehingga ketika suaminya masuk surga,
istrinya sudah siap berdandan begitu cantiknya sehingga suaminya ini bahasa Jawanya itu domblong atau delongok, apa namanya, terkesima, terpukau, bengak. Bahasa Lombok apa? Bengak, bengak. Oh, bengaknya sih 40 tahun. Kemudian pingsannya 40 tahun lagi. Allah, wanita yang menjadi ahlu jannah. Ini adalah wanita yang ketika di dunia, ketika berat disuruh sama suaminya, misalkan disuruh mencucikan tangannya atau disuruh ngambilin air, itu wanita yang tidak pernah bilang gosek atau ntar dulu kenapa sih? Wanita yang tidak pernah menjawab suaminya dengan seperti itu pasti akan masuk surga. Insya Allah. Maka insya Allah waktu yang sedikit ini kita ada di Mekah, kita gunakan sebaik-baiknya untuk memperbaiki amal. Kita tobati lisan kita, kalimat-kalimat kita yang keras kepada suami kita, ya kan? Ya kan? Ada satu wanita, nih, satu wanita tidak pernah berbuat maksiat, begitu taat kepada suaminya, begitu taat kepada suaminya. Nah, tapi suatu ketika suaminya pulang dari kerja, ini suaminya ini waliullah, seorang wali, kekasih Allah. Maka si wanita ini menyiapkan makanan, tidak pernah membantah suaminya. Namun waktu itu dia memasakkan suaminya dan agak asin. Maka suaminya berkata, "Wahai istriku, betulkah engkau memberikan garam yang berlebih pada makananmu?" Maka ketika itu dia menjawab, "Wahai suamiku, aku sudah buat ini, mengapa engkau banyak mengeluh?" Nah, maka asbab daripada jawaban wanita yang seperti itu kepada suaminya, maka dia disiksa di kubur, alam kubur, mendapatkan siksa kubur gara-gara satu jawaban saja. Maka insya Allah selepas ini nanti bagaimana yang suaminya ada di sini sama-sama kita menyatukan hati, saling maafkan. Apabila suami kita di Indonesia, kita juga perbaiki hubungan kita kembali kepada fitrah. Karena surga daripada seorang lelaki ada di bawah telapak kaki ibundanya. Tapi Nabi SAW bersabda, apabila aku perbolehkan seseorang untuk bersujud kepada selain Allah, maka aku akan suruh seluruh wanita untuk mensujudi kaki suaminya. Surganya wanita ini berada di suami. Maka penting daripada ini, insya Allah lepas ini, insya Allah kita perbaiki lagi. Masih ada kesempatan lagi. Kita mungkin tidak menjadi orang kaya, bukan menjadi tuan tanah di dunia, tapi sekecil-kecilnya surga nanti, Bu, Bapak, di surga, di akhirat, sebesarnya ini sebesar 10 kali dunia. 10 kali dunia. Masya Allah. Ghadfatun awrahatun fi sabilillah khairu minad dunya wa ma fiha. Sepagi sepetang orang lelaki ini berjalan di jalan Allah SWT, cuma sepagi sepetang sehari semalam saja, maka pahalanya lebih baik daripada semua apa yang ada di seluruh dunia. Dan wanita akan mendapatkan pahala jihad yang sama apabila membiarkan suaminya berangkat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibu-ibu yang ada suami di sini, Masya Allah, izinkan suami untuk meluangkan waktu nanti, ya kan, ikut i'tikaf 1 malam, 2 malam, 3 malam, ya kan, untuk menyampaikan agama. Karena suami-suami ibu di sini nih, dai-dai ini berapa banyak sopir-sopir bis yang nggak sholat di hadazana, di Shumaisi sana ya, di garasi-garasi bis. Berapa banyak sopir-sopir perumahan yang bikin maksiat, ya kan? Mutawif memberikan hujahnya, memberikan nasihat-nasihatnya kepada jemaah umrah. Tapi terus siapa yang kepada sopir-sopir? Belum ada yang memperbaiki sopir-sopir. Padahal 1 hari 1 malam ini pahalanya lebih baik daripada semua kekayaan yang ada di luar, di seluruh dunia seisinya. Dan kekayaan akan masuk kepada kantong ibu-ibu juga apabila ibu-ibu ini membiarkan suaminya berangkat. Maka insya Allah nanti kapan-kapan saya akan bawa istri saya untuk datang ke sini silaturahmi sama-sama biar kenal. Masya Allah di kampung saya di di Abu Urwah, kami ibu-ibu Indonesia ini banyak, kami sudah lagi mau mulai membuat taklim mingguan untuk ibu-ibu, ceramah mingguan untuk ibu-ibu di sana, ya kan, di Jumung sana ada 500 ibu-ibu, setiap rumah itu
Di kampung itu ada pembantunya, ada khadimahnya ibu-ibu, ada satu Indonesia pasti. Jadi jadi ramai di sana. Kawan-kawan boleh silaturahmi ke sana sama Pak Baru Hasan, insya Allah sama-sama nanti jumpa dengan ibu-ibu di sana. Ada dari Lombok, dari Jawa Barat, ada dari Madura, ada Bangkala Indonesia khusus ibu-ibu. Nah, nggak ada kan? Bangkala Indonesia khusus ibu-ibu, tempatnya Kak Fauzia itu. Dan di sana kesatuan hati terjaga, bapak-bapaknya setiap malam. Kami setiap malam juga ada ta'lim di rumahnya Pak Dedi, Pak Haji Dedi. Ta'lim hadis, baca Quran, baca hadis, ya kan, setengah jam. Setiap malam, supir-supir selesai kerja tuh, selesai misyuar jam 11 malam, sampai setengah 12 makan malam. Itu setiap malam. Agar apa? Agar nanti kita pulang ini tidak hanya membawa berkah berupa keduniaan, tapi juga berkah berupa akhirat untuk keluarga kita ini. Benarnya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka min khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa na'udzubika min syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amal. Wa na'udzubika min an-nari wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amal. ونسألك خير ما استعاذك عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونسألك ما قضيت لنا من أمر أن تجعل أنت بدر رشدا يا الله يا رحمن الرحيم يا الله ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah ampunilah dosa-dosa yang kami perbuat dengan tangan kami ya Allah. Pagi hari ini ya Allah Engkau telah pertemukan kami ya Allah. Kami bertemu berpisah bukan karena dunia, bukan karena real ya Allah. Kami bertemu dan berpisahnya karena Engkau ya Allah. Maka lihatlah pertemuan kami ini ya Allah, yang karena Engkau ya Allah. Sehingga Engkau mengampuni dosa-dosa yang dibuat oleh tangan kami ya Allah, oleh kaki kami ya Allah, oleh lisan kami ya Allah, oleh anggota tubuh kami ya Allah, oleh mata kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa yang kami perbuat melalui HP kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, ya Wadud ya Ghafurur Rahim. Ya Allah, Engkau maha pengampun daripada segala pengampun ya Allah. Engkau pemurah daripada segala pemurah ya Allah. Ya Allah, maka lihatlah kami dengan pandangan cintamu ya Allah, pandangan rahmatmu ya Allah. Jangan lihat kami dengan pandangan murkamu ya Allah. Ya Allah, terima salat kami ya Allah, terima sujud kami ya Allah, terima sedekah kami ya Allah, terima kebaikan-kebaikan kami ya Allah. Kami istighfar, kami mohon ampun apabila kami berbuat sesuatu terdahulu bukan karena Engkau ya Allah. Ya Allah, ikhlaskanlah seluruh amalan-amalan kami ya Allah, sehingga amalan-amalan kami bisa menjadi pemberat timbangan kami di akhirat nanti ya Allah. Ya Allah, satukanlah kami bersama suami kami, bersama istri kami ya Allah di jannah ya Allah. Satukanlah kami ya Allah di jannah ya Allah. Ya Allah, jadikan kami raja-raja, ratu-ratu jannah Engkau ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah ya Allah urusan kami di dunia ya Allah. Ya Allah, di antara kami masih ada tanggungan-tanggungan ya Allah, maka sempurnakan ya Allah tanggungan kami ya Allah. Ya Allah, di antara kami mungkin ada yang masih memiliki hutang ya Allah, maka lunaskanlah ya Allah tanggungan kami ya Allah. Ya Allah, di antara kami memiliki hajat ya Allah. Ya Allah, untuk keluarga kami ya Allah, untuk rumah kami ya Allah, hajat-hajat kami di Indonesia yang belum terselesaikan ya Allah, Kau selesaikanlah ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, ya Allah, Kau masih berikan kami umur di Mekah Mukarramah. Izinkan kami sekali lagi untuk berumrah berhaji ya Allah. Ya Allah, bukakanlah Mekah Mukarramah ya Allah. Ya Allah, sebagaimana dahulu kala ya Allah. Ya Allah, sehingga kami bisa menjadi tuan rumah ya Allah, jamaah-jamaah yang berangkat ya Allah datang ke sini, para hujaj, para mu'tamirin ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, dalam hati kami ada beberapa hajat yang belum bisa kami utarakan kepada Engkau ya Allah. Kami malu untuk mengutarakan kepada Engkau ya Allah. Kau maha tahu hajat yang terbaik untuk kami ya Allah. Ya Allah, berikan yang terbaik untuk kami ya Allah. Berikan perkara yang terbaik yang belum pernah kami fikirkan sebelumnya ya Allah, yang kami tidak tahu bahwa itu baik untuk kami ya Allah. Berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah hidayah, berikan petunjuk kepada kami ya Allah. Ya Allah, kami masih khilaf ya Allah. Ya Allah, apabila kami sendirian, kami masih lupa kepada Engkau ya Allah. Kami lupa untuk ingat Engkau ya Allah. Kami lupa untuk takut kepada Engkau ya Allah. Kami lupa bahwa Engkau melihat kami, mendengar kami ya Allah, mengetahui apa yang ada di dalam hati kami ya Allah. Ya Allah, tuntunlah kami untuk menjadi orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Engkau ya Allah. Tuntunlah lisan kami untuk berkata-kata lembut kepada istri kami ya Allah, untuk berkata-kata lembut kepada suami kami ya Allah. Satukanlah hati kami
kami, iman kami yang lemah, membuat kami masih mendengarkannya, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan, keyakinan iman di dalam hati kami, ya Allah, sehingga kami taat kepada Engkau, ya Allah, sehingga kami, ya Allah, menjauhi perkara yang Engkau tak sudi, ya Allah, sehingga kami meninggalkan kemaksiatan yang masih ada di sekitar kami. Ya Allah, kami bukan orang baik, ya Allah. Ya Allah, mungkin orang-orang melihat kami orang baik, tapi Engkau Maha tahu apa yang ada di balik hati ini, ya Allah. Ya Allah, maka perbaikilah diri kami, ya Allah, iman kami, ibadah kami, muamalah kami, muasyarah kami, dan akhlak kami, ya Allah. Jangan matikan kami sebelum kami dapat melunasi hutang kami. Jangan matikan kami kecuali kami dapat mengucap kalimat Engkau, kalimat La ilaha illallah. Ya Allah, yang benar datang daripada Engkau, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kami tak tahu harus berdoa, kami lemah dalam berdoa, ya Allah. Ya Allah, apa yang diminta Rasulullah SAW itu yang kami minta, ya Allah. Apa yang ditolak oleh Nabi SAW itu yang kami tolak, ya Allah. Sempurnakanlah doa kami, ya Allah. Engkau Maha sempurna, ya Allah, dalam segala perkara, ya Allah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wassalam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.